Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengikuti godaan-godaan kayak ini nomor 1. Allah dawuh wonten surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka sungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat Allah yang diberikan Allah kepada kalian, maka tak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini nerangkan sepindah, monggo kita berhati-hati, waspada, mawas diri saking godaan syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Terus, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena setan itu menyeret kamu, menggoda kamu untuk berbuat dosa, baik dosa besar ataupun dosa yang alit. Nah, Allah mengatakan kita sedaya agar kita tidak mengikuti namanya inggih punika jalan setan. Dalan uripe setan disebut naminipun sabilus syaitan. Apa Bu? Kalau dalan uripe orang beriman naminipun sabilillah, dalanipun Gusti Allah. Nek dalan uripe setan jenenge sabilus syaitan. Jadi jalan hidupnya syaitan. Nah, setan itu dalan uripipun nggih punika namung maksiat atau duraka dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wujudipun apa? Selalu menyibukkan diri dengan perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Maka bagi orang beriman, kosongsolipun, nek setan itu hidupnya bergelimang dengan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita jangan sampai menjadi pengikut setan. Sak bari kita beribadah, sak samunipun kita pun mengatakan ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan jalannya orang beriman, jangan engkau kemudian tergoda, terbujuk, terayu godaanipun setan, lalu kita kemudian berbuat dosa pelanggaran sebagaimana yang menjadi kebiasaan syaitan. Niki terus kita pun ngati-ngati. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, ingat, wong niku nek gadah iman kudunipun netepi iman nipun. Kita sampun terdidik, kita sampun inggih punika terbina selama Ramadan dengan aktivitas ketaatan dumateng Allah lan nebigi napa ingkang diwastani inggih punika maksiat atau dosa-dosa. Nah, setelah kita berpuasa dan kita berhari raya, maka jangan sampai kemudian kita tergoda oleh bujuk rayu setan, kemudian kita melaksanakan perbuatan, ngelakoni
kegiatan sing dilarang dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya niku naminipun maksiat. Nah, setan niku jalan hidupnya adalah maksiat. Boten enten jalan hidup setan niku ingkang taat. Meskipun enten setan sing membo taat neng minangka menjerumuskan manusia. Contohnya ada kisah pada masa dahulu. Ada kisah pada masa dahulu. Ada satu ketika musimnya hujan. Jane mboten terus neng gremis. Nah, maka saat itu ada seorang muadzin dari kalangan anak-anak muda yang biasanya pun dia adzan. Maka anak muda itu berangkat pagi-pagi menjelang subuh agar bisa sampai di masjid mengumandangkan adzan, maka dia berangkat agak awal. Supaya tidak telat dan masih bisa aktivitas ibadah yang lain sebelum adzan. Dia berangkat di waktu hujan itu, ternyata sampai di jalan yang gelap dia terperosok dan kepleset. Akhirnya dia jatuh, pakaiannya pun basah dan kotor. Maka anak muda ini kembali ke rumahnya. Dia mandi, ganti baju, berangkat lagi. Kemudian dia coba cari tempat yang agak terang. Ternyata dia juga kepleset meneh. Jatuhlah dia. Pakaiannya pun reget meneh. Akhirnya pun mulih meneh, atus meneh, ganti pakaian melih. Nek kira sing ngalami jenengan balik teng masjid mboten kira. Ora. Iki godhone setan wis kena niku. Cah enom iki mulih kemudian mandi dan berangkat lagi. Beda karo awake dhewe. Sekali kepleset tak balik lagi. Anak muda ini imannya kuat. Dia pulang, mandi, berangkat lagi. Nah, sampai di tempat yang dia jatuh tadi, ada orang tua bawa oncor, bawa obor. Mas, ayo lewat kene tak terke. Ngono aja kono ndak tiba meneh. Ndak tiba meneh to kono. Wong nggih matur nuwun. Kemudian diterangi oleh obornya orang tua tadi, dan orang tadi kemudian mengantarkannya sampai masjid. Dikira orang tua tadi jamaah masjid. Sampai di masjid dia mengatakan, "Yusnah Mas. Nah, sampai sini saja ya." Loh, Pak, enggak ke masjid toh? Ora, aku ora ahli masjid. Nah. Lah, Bapak siapa? Saya setan yang mengantar kamu ke masjid. Loh, setan ngantarkan yang masjid. Loh, kenapa Pak antar saya ke masjid? Tadi ketika kau jatuh, kemudian kau balik ke rumah, kau mandi dan ganti baju, itu dosa-dosamu diampuni Allah semuanya, kata setan. Nah, kemudian kau berangkat lagi dan kau jatuh lagi dan pulang lagi, itu dosa-dosanya keluargamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikanmu. Nah, makanya aku mengantarkan kamu, memberi penerang kepadamu. Kenapa? Nanti kalau kamu jatuh lagi dan kamu pulang ke rumah kamu, kau ganti baju lagi, kau balik ke masjid lagi. Wah, celaka aku kalau sampai orang sekampung dimaafkan semua oleh Allah. Maka aku antar kamu ke masjid ini supaya kamu tidak kepleset, karena aku sudah berhasil menyesatkan orang banyak. Takut nanti kalau kemudian kau balik ke rumah, kau mandi setelah jatuh yang ketiga, maka dosa-dosa wong sak kampung di ngapura kabeh. Kan aku rugi. Makanya tak terki awakmu rene ben aku ora rugi lho. Setan kadang-kadang apik. Kadang-kadang setan iku apik. Neng dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Karena kita kemudian harus hati-hati. Kadang-kadang setan itu membujuk kita dengan perbuatan yang kayaknya baik. Nah,
tetapi itu justru malah merugikan. Arisan ku nyenengke mboten? Halo. Arisan ku nyenengke mboten? Nah entuk nyenengke. Nah asok. Nah urung entuk jek semangat asok niku. Nah sebare entuk biasane rasa-rasa. Nah, arisan tiap hari datang. Pada saatnya bukaan dia selalu datang. Entuk alhamdulillah. Ketika dia entuk, itu dapat duitnya siapa? Duitnya dapat duitnya uang barang. Duitnya uang barang. Berarti dia utang apa ora? Utang. Kalau sudah dapat arisan, nah kadang-kadang males teko. Padahal dia duwe utang. Nah, kalau dia ini konsisten dan dia ini orang-orangnya tanggung jawab, mestinya ya arisan itu boleh. Kalau dia ini amanah, ketika dia mau mengembalikan duit, datang. Neng biasa nggawe sentuk terus rapate teko. Kena setan nggodha awake dhewe. Arisan sing jane entuk dadi buka pintu utang, akhirnya rambat dadi haram. Akhirnya wong niku dadi terjerumus pada perbuatan dosa. Niati arisan niku pengen ta'awun bantu liyane, nenek wis entuk sing dolali niku termasuk wong sing digodha karo setan. Hati-hatilah. Kalau kita arisan enggak tanggung jawab, mendingan enggak usah ikut. Kenapa? Karena kita membuka pintu utang dan sok kadang malah orangnya nyaur. Berarti malah gosok bondone wong oke. Nauzubillah min zalik. Ini bibi yang berbahagia. Monggo kita selalu waspada dengan godaan syaitan. Nah, apa langkah setan itu? Pertama maksiat. Anak loro maksiat niku. Siji ninggalke perintah Gusti Allah. Krana kepencut dunya sing sithik. Ninggalke perintah Allah, kepencut dunya sing sithik. Contoh, Ahad pagi, biasanya wis rutin pengajian, jam 6 tekan jam 7 kurang seperempat. Suwe mboten janjane? Mboten. Neng kok yo dilala, ana tawaran bisnis. Nek melu bisnis niku entuk upah 200.000. Jame 6 tekan jam 7. Menarik mboten kira-kira? Menarik enggak entuk bayaran 200 mung sak jam? Menarik. Lah pasnya jam pengajian, kira-kira pengajian apa bisnis? Nah, kuwi wong istiqomah. Neng nek pas pengajian, jawab pengajian, neng jaba ora. Bisnis. Akhirnya dia tinggal ke pengajian untuk memperoleh nilai bisnis 200.000. Nah, ngaji niku wajib napa sunah? Wajib. Wong ninggalke wajib mung seminggu sepisan wae ketungkul karo bondo sing mung 200.000. Iku jenenge yastaruna bi ahdillahi tamanan qalila. Dia mengganti pahala yang dijanjikan Allah, surga yang dijanjikan Allah itu dengan kesenangan dunia yang sedikit. Niku bujukane setan. Jenengan pedagang, mangkate yang pasar bar subuh apa saurunge subuh? Halo. Ben entuk bathi oke, mangkate sak durunge subuh sak bare subuh. Jenengan ben entuk bathi oke, mangkate saurunge subuh. Akhire ora salat sunah sebelum subuh. Bahkan subuhe ya telat. Mung demi ngoyak 500.000. Padahal nek jenengan mangkat bar subuh, jenengan sempat ke salat fajar 2 rakaat, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Durung meneh subuhe neng setan godho. Bondo sing ketok luwih nyenengke timbang pahala sing ora ketok. Kuwi jenenge carane setan menggoda, memalingkan manusia dari keberuntungan akhirat untuk mencari keberuntungan dunia yang sedikit saja.
Nah, jamaah yang berbahagia, niku sih menceh urusan-urusan sing halal. Tapi nek ngantade niku cilaka. Kita ninggal ke sing halal, ninggal ke sing sae demi untuk memperoleh yang haram. Contoh, kudune subuhan se mangkat. Neng goro-goro enek wong pesen daging babi. Nah, jenengan kon goleke daging babi diopahi 1 juta. Daging babi nek bar subuh wis entek. Itu jenengan mangkat ora nindakke salat subuh berjamaah. Tukune barang sing haram sisan didol sisan. Entuk berarti 2 juta. Neng ora subuhan. Ora salat sebelum subuh sisan. Iki sing jenenge perkara sing membuat Allah murka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Saat temene sapa wong sing menukarkan janjinya Allah berupa surga dan ampunan Allah dengan kesenangan yang sedikit di dunia, contohnya ninggal ke sholat subuh demi adol babi berarti 2 juta. Haram jelas. Kalau ini menjadi kebiasaan dia, bahkan menjadi ajek nindak ningatan niki, nah, maka dia besok tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara kepadanya. Dan Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat. Dan Allah akan azab dengan azab yang pedih. Allah akan azab dengan azab yang pedih. Nauzubillah min. Saya pernah jangan kita tergoda dengan bujuk rayu setan. Tetaplah kita bertakwa. Kenapa? Jangan mengkhawatirkan tentang rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sinten sing selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan baginya makhrajan, jalan keluar dari segala kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari sumber yang tidak dinyana dan disangka-sangka. Manipun apa? Tetaplah kita istiqomah dalam takwa, jangan mengikuti godaan-godaan syaitan. Ini nomor 1.